Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi Jemaat GKI Banjarbaru untuk hari ini, hari Rabu tanggal 11 Agustus tahun 2021. Perikop firman Tuhan yang hendak kita baca dan renungkan terdapat di dalam Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 6 dengan judul perikopnya Perjanjian Baru. Sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa yang kekal mengasihani kami di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini, terima kasih atas saat ini, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kembali kami baca dan kami dengarkan, kami renungkan untuk mencari kekuatan bagi kami dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan karuniakan bagi kami. Kami mohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menolong kami semuanya dalam kami mendengarkan, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeremia 31 ayat 1 sampai 6 saya bacakan begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Shalom. Firman Tuhan disampaikan dahulu kala kepada jemaat, kepada umat Israel maupun Yehuda yang sedang dalam kondisi sangat terpuruk. Israel bagian utara yang beribu kota Samaria itu sudah lama dibuang oleh Asyur, dan kemudian menyusul saudaranya di selatan Yehuda yang beribu kota Yerusalem itu dibuang ke negeri Babel. Banyak yang tewas dan tidak sedikit yang harus menderita sebagai orang-orang buangan, orang-orang tawanan. Kepada mereka disampaikan penghiburan dan pengharapan akan masa depan yang penuh harapan. Ayah ibu nenek moyang mereka bisa gagal dalam menepati janji mereka, terlebih yang sudah diikat di Gunung Sinai dengan 10 hukum Tuhan itu. Dan karena mereka melanggar sedemikian rupa, terlebih walaupun sudah diperingatkan berulang kali, maka mereka harus menerima konsekuensinya, yaitu kutuk. Namun kasih setia Tuhan tidaklah habis-habisnya. Kasih setia Tuhan tetap disediakannya bagi sisa-sisa Israel, untuk mereka boleh terus menaruh harap kepada Tuhan berdasarkan kasih setia Tuhan, berdasarkan janji Tuhan kepada Abraham, di mana Tuhan akan memberkati keturunan Abraham itu. Janji Tuhan itulah yang kembali diperdengarkan kepada mereka, yang disebut dengan perjanjian baru. Bukan perjanjian yang lama yang berdasarkan ketaatan atau ketidaktaatan Israel, tapi perjanjian berdasarkan kasih setia Tuhan yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan yang memberikan kesempatan, bahkan gairah dan semangat untuk orang-orang yang tersisa, orang-orang buangan, untuk
untuk boleh terus menaruh harap akan menjalani, bahkan meraih masa depan yang penuh harapan sebagai umat Tuhan yang diberkati dan terberkati. Firman-Nya kembali saya bacakan dalam ayat 3. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, kepada sisa-sisa Israel, kepada sisa-sisa Yehuda. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Di dasar, atas dasar kasih setia Tuhan ini, Tuhan menjanjikan bahwa akan ada sukacita, bahwa akan ada kesejahteraan, bahkan akan ada kembali semarak beribadah kepada umat Israel, kepada umat Yehuda, di mana mereka dengan bergirang berkata, ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang dinubuatkan dalam kitab Yeremia ini sudah digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristuslah terang benderang kasih setia Tuhan itu kepada anak-anak manusia disediakan, di mana kita yang memang ternyata tidak taat, karena kita semuanya adalah pelanggar hukum Taurat, boleh menerima kasih setia Tuhan untuk dibenarkan apabila kita mau mengaku percaya kepada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita lah kita terhisap dalam perjanjian baru, bahwa kita dibenarkan karena kebenaran Tuhan Yesus. Dan di atas dasar itu kita boleh berharap dan meyakini, menerima apa yang dijanjikan oleh Tuhan, hidup dalam sukacita, hidup dalam kesejahteraan, bahkan dengan sukacita sedemikian rupa boleh beribadah kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur, marilah kita bersemangat menyambut janji yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Didasarkan kepada kasih setia Tuhan Yesus, kita boleh terus belajar dan bertumbuh setia kepada Tuhan, dan hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam sukacita, hidup di dalam pengharapan akan janji Tuhan yang baru, janji Tuhan yang kekal bagimu dan bagiku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali janji kasih setiamu yang Kau sediakan bagi kami anak-anak manusia, yang demikian nyata gagal untuk kami boleh taat. Tapi kami boleh bersyukur, ketaatan Tuhan kami Yesus Kristus menjadi dasar bagi kami untuk boleh terus bertumbuh belajar taat kepada Tuhan. Dan kami aminkan kami terisap di dalam perjanjian baru, yang boleh terus menerima mengalami kasih setia Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami aminkan janji-Mu yang sudah Engkau genapi bagi orang Israel, bagi orang Yehuda, boleh kami terima, boleh kami alami sebagai anak-anak Tuhan, yang boleh hidup di dalam sejahtera, hidup di dalam sukaria, bahkan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang boleh beribadah. Mohon kasih karunia bagi bangsa dan negara kami, bagi kami semuanya dalam menghadapi masih masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, supaya oleh janji Tuhan kami boleh terus dikuatkan menjalani setiap hari dengan sukacita, dengan pengharapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, sampai bertemu dalam lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.